Namaku Miftah. Di sini aku bakal jelasin buat kalian apa itu perusahaan Enron. So, stay on in our channel, okay? Perusahaan Enron adalah perusahaan hasil merger dari Houston Natural Gas dan perusahaan Internet. Jadilah perusahaan Enron. Nah, perusahaan ini didirikan oleh seorang Kenneth Lay. Kenneth Lay ini mendirikan perusahaan pada tahun 1985. Kalian pasti tahu itu adalah perusahaan energi yang termasuk dalam skala besar di Amerika sana. Nah, perusahaan Enron termasuk salah satu perusahaan terkemuka di dunia yang bayangkan dia dinobatkan, perusahaan Enron dinobatkan sebagai perusahaan paling inovatif menurut majalah Fortune selama 6 tahun berturut-turut. 6 tahun ya, 6 tahun itu gak singkat loh ya, 6 tahun berarti perusahaan Enron mempunyai laba yang sangat besar. Oh ya, perusahaan Enron ini bergerak dalam bidang listrik dan sekarang mulai menambah dalam bidang kertas, bubur kertas, bahkan dalam bidang komunikasi. Pada tahun 1990-an, si Lay ini punya inisiatif untuk menentukan harga pasar untuk listrik. Nah, tujuannya itu agar si perusahaan Enron dapat menjual energi listrik dengan harga yang lebih tinggi, sehingga perusahaannya bisa untung banyak. Dan tetapi semakin tinggi perusahaan Enron, perusahaan ini semakin dikenal oleh banyak orang, yang puncaknya itu pada tahun 2001 yang jumlah pegawainya itu sekitar 21.000 pegawai dan labanya pernah mencapai sekitar 101 miliar US dollar. Bayangkan kalau dirupiahkan. Nah, tahun 2001, akhir tahun 2001 itu merupakan tahun kebangkrutan perusahaan Enron, karena disitulah kecurangan praktik keuangan perusahaan Enron mulai terkuak, sehingga banyak masyarakat yang berspekulasi negatif tentunya dalam perusahaan Enron, untuk perusahaan Enron. Bahkan banyak pegawai yang di PHK besar-besaran karena ruginya juga besar-besaran, merugikan uang negara besar-besaran. Itu untuk profil perusahaan Enron. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai budaya Enron. Let's get into it. Lanjut bersama saya Hanifah Berliana Prameswari. Di sini saya akan membahas mengenai budaya Enron. Kurangnya integritas yang ada dalam budaya Enron itu sudah dalam taraf yang cukup mencengangkan. Sebagai contoh, telah dilaporkan bahwa adanya perdagangan energi palsu yang diciptakan untuk menyesatkan kelompok analis saham. Maksud dari contoh perdagangan energi palsu tersebut itu adalah adanya perdagangan timbal balik semu yang berlaku antara perusahaan A yang bergerak dalam bidang energi dan perusahaan B yang juga bergerak dalam bidang energi. Perdagangan semu ini terjadi pada saat krisis energi di California yang terjadi sepanjang tahun 2000. Hal ini dirancang untuk meningkatkan permintaan dan pendapatan Enron tanpa menghasilkan keuntungan apapun karena tidak adanya transaksi yang terjadi secara substansial.
semuanya, aku Latifatul Afida dan di sini akan menjelaskan mengenai peran dari KAP Arthur Andersen dalam kasus Enron Corporation. Yang pertama, sebelum masuk kepada perannya itu sendiri, aku akan menjelaskan sedikit mengenai profil dari perusahaan ini, di mana KAP Arthur Andersen ini merupakan perusahaan jasa di bidang akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Arthur Andersen ini menjadi auditor eksternal bagi Enron sekaligus konsultan manajemennya. Kemudian masuk pada materi kita, di mana budaya internal Arthur Andersen didorong oleh keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Sehingga inilah yang mendorong KAP Arthur Andersen menjadikan Enron sebagai salah satu sumber penghasilannya. Mengingat fakta itu, kemudian membuat KAP Arthur Andersen berani untuk melanggar peraturan-peraturan. Di antara yang pertama, mengaudit kerja mereka sendiri, sehingga hal ini menyebabkan kurangnya objektivitas. Yang kedua, kepentingan diri yang berperang dengan kepentingan umum, yaitu untuk tidak membuat Enron kecewa. Yang ketiga, pengungkapan publik tidak memuaskan dalam menyediakan informasi bagi investor. Yang terakhir, staf audit yang ingin meninggalkan Arthur Andersen dan bergabung dengan Enron. Kira-kira apakah yang menyebabkan KAP Arthur Andersen ini berani untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut? Sebabnya diantaranya 1. Kurangnya kompetensi. 2. Kegagalan kebijakan internal Arthur Andersen mengenai kepedulian terhadap mitra kendali mutu atau standar praktik. Yang ketiga adalah kurangnya informasi yang disebabkan oleh staf Enron yang tidak memberikan informasi penting. Kemudian yang terakhir adalah kesalahpahaman tentang peran yang perlu dilakukan oleh seorang auditor. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola dan sistem pengadaan Enron di Curangi. Mengingat konflik kepentingan dari Fasta dan para pembantunya, ada 3 orang, yaitu dari sisa tim manajemen senior, dari tim pengacara Enron, dan terutama dari orang-orang Andersen. Sangat jelas bahwa Dewan Direksi Enron tidak dapat mengandalkan informasi yang mereka terima atau pada kebijakan-kebijakan Enron yang diikuti. Manajemen Enron tidak terkendali. Hal ini merupakan kesalahan dari para direktur itu sendiri. Mereka gagal untuk memahami peran mereka yang mencakup tantangan dan siklus kepatuhan serta mempercayai terlalu banyak. Tanda bahwa bendera merah sebagai tanda peringatan bahwa pertanyaan harus ditekan. Selanjutnya, anak saya akan menjelaskan mengenai bank bersedia menjadi kaki tangan dalam SPE Enron dan Prabaya. Hai, nama saya Nasyifa. Di sini saya akan menjelaskan tata kelola dan sistem pengendalian Enron yang dicurangi. Mengingat konflik kepentingan dari Fasto dan para pembantunya, dari sisa tim manajemen senior, dari tim pengacara Enron, dan terutama dari orang-orang Arthur Andersen, sangat jelas bahwa Dewan Direksi Enron tidak dapat mengandalkan informasi yang mereka terima, atau pada kebijakan-kebijakan Enron yang diikuti. Manajemen Enron tidak terkendali. Hal ini merupakan kesalahan dari para direktur sendiri. Mereka gagal untuk memahami peran mereka yang mencakup tantangan dan siklus kepatuhan serta mempercayai terlalu banyak. Hai, nama saya Agil. Di sini saya akan menyebutkan beberapa sebagian besar kekurangan Arthur Andersen. Yang pertama, kurangnya kompetensi, dan yang kedua, kegagalan kebijakan internal Arthur Andersen mengenai kepedulian terhadap mitra kendali mutu atau standar praktik dapat dan telah ditolak oleh mitra audit yang bertanggung jawab terhadap rekening Enron. Dan yang ketiga, kekurangnya informasi yang disebabkan oleh staf Enron tidak memberikan informasi penting atau kegagalan sebagian personil Arthur Andersen menemukan informasi. Dan yang keempat, kesalahpahaman tentang peran fidusia yang perlu dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, bagaimana sih tata kelola dan sistem pengendalian Enron itu bisa dicurangi? Mengingat konflik kepentingan dari Fasto dan para pembantunya,
dari sisa-sisa dari tim manajemen senior, dari tim pengacara Enron, dan terutama dari orang-orang Arthur Andersen. Sangat jelas bahwa Dewan Direksi Enron tidak dapat mengendalikan informasi yang mereka terima, atau pada kebijakan-kebijakan Enron yang diikuti. Manajemen Enron tidak terkendali. Hal ini merupakan kesalahan dari para direktur sendiri. Mereka gagal untuk memahami peran mereka yang mencakup tantangan dan siklus kepatuhan, serta mempercayainya terlalu banyak. Kemudian saya akan membahas mengenai jaksa Enron dan kejaksaan. Para eksekutif Enron menghadapi pidana, perdata, dan proses administrasi yang mengarah ke hukuman penjara, denda, dan perjanjian untuk tidak bertindak di masa depan sebagai direksi atau pejabat perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara bebas. Kemudian saya akan membahas mengenai dampak dari kasus Enron. Yang pertama yaitu penyampaian pendapat dari Senat Komite yang telah dicatat sebelumnya dengan memperhatikan peranan manajemen dan Dewan Direksi Enron. Kebangkrutan Enron dan pendapat Senat telah meningkatkan kesadaran masyarakat, politisi, dan regulator akan kegagalan tata kelola beserta dampaknya. Yang kedua, seiring eksekutif Enron dan kaki tangannya didakwa, diselesaikan dengan atau dihukum, serta seiring SEC dan regulator lainnya merespon SOX, perubahan jangka panjang dalam tata kelola dan praktik perusahaan serta profesi akuntansi